Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya akan membahas itu wasiat Sufyan Ats-Tsauri untuk Ali bin Hasan As-Sulami. Sufyan Ats-Tsauri ini seorang ulama tabi'ut tabi'in, wafat pada tahun 160 Hijriah. Beliau seorang ulama hadis ternama, sampai beliau digelari dengan Amirul Mukminin bil Hadis, Amirul Mukminin dalam hadis. Di mana beliau menulis surat yang berisi wasiat, nasihat-nasihat yang bagus sekali. Kata beliau, alaika bisidqi fil mawatini kulliha wa iyyaka wal kadhib wal khiyanah wa mujalasata ashabiha fa innahu wizrun kulluhu wa iyyaka akhi wa riya fil qawli wal amal fa innahu syirkun bi ainihi wa iyyaka wal wujub fa innal amal as-salih la yurfa'u fihi wujub wa la ta'khudanna dinaka illa mimman huwa mushfiqun ala dinihi fa inna mithla alladhi huwa ghayru mushfiqin ala dinihi kamathali tabibin bihi da'un la yastati'u an yu'alija nafsa da'a nafsihi wa yansaha li nafsihi kaifa yu'aliju da'a an-nas wa yansahu lahu fa hadha alladhi la yushfiq ala dinihi kaifa yushfiqu ala dinihi. Wa ya akhi, innama dinuka lahmuka wa damuka ibki ala nafsika warhamha fa in anta lam tarhamha lam turham wa yakun jalisuka man yuzahiduka fid dunya wa yuraghibuka fil akhirah wa iyyaka wa mujalasata ahli dunya alladziina yakhuduna fi hadithi dunya fa innahum yusfiduna 'alaika dinaka wa qalbak. Dan panjang banget tuh, mungkin kita akan bahas semuanya. Jadi untuk beberapa pertemuan saya, kata beliau, alaika bisidqi fil mawatini kulliha, hendaklah kamu jujur dalam seluruh tempat. Ibu bapak, kejujuran itu adalah merupakan sifat yang sangat dibutuhkan oleh setiap muslim. Kita ini butuh, Bu, jujur dalam apa? Dalam segala sesuatu. Yang paling penting jujur dalam keimanan. Jujur dalam keimanan maksudnya gimana, Bro? Jujur dalam keimanan artinya kita beriman itu benar-benar dari hati kita, bukan karena mengharapkan dunia, bukan karena mengharapkan
ya kesenangan dunia, bukan. Dan kejujuran kita dalam keimanan pasti akan diuji oleh Allah. Iya. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 1, 2, 3. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara dia tidak diberi ujian, tidak diuji imannya? Tak mungkin. Kenapa Allah menguji keimanan kita, Bapak? Ya. Diuji dengan apa? Diuji dengan perintah, diuji dengan larangan, diuji dengan musibah. Itu semua uji. Diuji dengan kesenangan. Ya. Lalu Allah menyebutkan hikmah dari ujian itu. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu kami tahu siapa yang imannya jujur dan siapa yang imannya apa? Dusta. Ya. Saat kita berkata, ya Allah, aku taubat padamu, aku beriman ya Allah. Setelah itu enggak diuji, enggak mungkin. Pasti Allah uji. Untuk apa? Untuk melihat kejujuran kita dalam taubat kita. Ya. Karena kita taubat sama Allah. Ya saya taubat ya Allah. Besoknya diuji dengan maksiat lagi. Gimana tuh? Orang yang jujur taubatnya, dia akan lari dari maksiat. Karena saya balik lagi kepada maksiat. Tapi orang yang tidak jujur dalam taubatnya, balik lagi besok-besok kali. Karena kesehatan, dalam taubat kita butuh kejujuran. Dalam hijrah kita butuh kepada kejujuran. Ya. Dalam ucapan kita butuh kejujuran. Kita bekerja saja butuh jujur. Kalau ibu bekerja di sebuah instansi tapi ibu tidak jujur, ya korupsi dan yang lainnya hancur itu, rusak pekerjaan ibu dan bahkan merugikan orang banyak. Pejabat yang tidak jujur merugikan negara. Memang ya, maka dari itulah kejujuran itu sangat penting. Terlebih dalam keimanan. Orang munafik itu kehilangan kejujuran. Orang munafik pura-pura berkata di hadapan Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka sholat, tapi hatinya tidak jujur. Hatinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu. Ibu, Bapak, dalam berteman kita butuh jujur, Pak. Butuh kejujuran. Kalau kita berteman, Bapak, teman kita sudah percaya sama kita, ya. Teman kita sudah meletakkan kepercayaannya pada diri kita, jangan kita khianati. Jadi kita bersikap jujur kepada teman. Jangan sampai di depan teman senyum-senyum gitu. Di belakang dibalik. Ini orang yang tidak jujur dalam berteman. Makanya sebagian salaf berdoa, ya Allah, aku berlindung dari teman yang masaknya melihatku, tapi yang bibirnya senyum kepadaku, tapi hatinya mencari-cari kesalahan. Tapi itu, ya. Kalau ibu berdagang gak jujur, menyembunyikan aib barang dagangan, jualan madu, bilangnya madu murni, padahal madu oplosan. Ya. Mengeri. Kalau foto
Rasulullah, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang curang bukan dari golongan kami, kata Rasulullah SAW. Akibatnya apa? Kehilangan kejujuran. Ya. Maka kejujuran ini mahal. Kejujuran itu berasal dari keimanan dan ketakwaan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang cintanya jujur kepada Allah, karena ada orang berkata, saya cinta Allah. Oke, kamu jujur nggak dalam cintamu? Kalau orang yang cintanya kepada Allah jujur, akan terlihat dalam amaliyahnya, Pak. Semangat kepada kebaikan, semangat kepada ketaatan. Kenapa? Dia jujur dan cintanya kepada Allah. Orang yang jujur, takutnya kepada Allah akan terlihat dalam kesendirian. Walaupun sendirian gak dia melihat, tetap dia tinggalkan maksiat. Gak mau dia melihat sesuatu yang dia murkai oleh Allah walaupun sendirian, tapi dia jujur takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian orang ada takutnya kepada Allah gak jujur. Ternyata lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Di depan manusia, depan orang kelihatan takwa gitu. Tapi ketika sendirian, amit-amit. Ya. Yang haram pun dilanggar sama dia. Jadi ini orang nggak jujur dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pernah ada seorang sahabat baru masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam, Rasulullah SAW mengirimkan sebagian ghanimah kepada dia. Ghanimah itu harta rampasan perang. Ketika sahabat ini menerima ghanimah itu, dia bertanya-tanya, ada apa ini? Kok saya dikasih duit, dikasih harta? Pergilah ia kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, ini apa? Itu buat kamu, ambil aja. Apa kata orang ini, Bu? Rasulullah, aku masuk Islam bukan karena ini. Saya masuk Islam bukan karena duit, bukan karena harta, bukan. Kata Rasulullah, karena apa? Saya masuk Islam karena aku berharap ada panah yang menancap di sini, di saya, kalau aku mati syahid. Apa kata Rasulullah? Intas tuqillah yastukka. Jika kamu memang jujur, Allah pun jujur padamu. Tak lama rupanya apa? Dia mengumumkan perang. Ikutlah orang ini yang pertama kali daftar. Pergi dia ke medan perang. Setelah selesai peperangan, Rasulullah bertanya, kemana si fulan? Bicaranya ternyata benar. Panah sudah menancap di lehernya, sudah meninggal dunia mati syahid. Apa kata Rasulullah? Sadaqallah fasadaqah. Dia memang jujur kepada Allah. Allah pun jujur kepada dia. Itu kejujuran. Kita masuk Islam, kita ikut Rasul, kita menjalankan syariat, itu kejujuran dari hati. Kita menuntut ilmu pun juga butuh kejujuran. Jujur bahwa saya memang betul-betul pengen dapat ilmu. Saya memang betul-betul ingin menghilangkan kebodohan dari diri saya. Ya. Kadang ada orang datang ke majelis taklim, ternyata tujuannya bukan karena pengen menuntut ilmu, gak jujur. Ya. Ada ikhwan lagi ngincar akhwat rupanya. Datang ke majelis taklim tujuannya cuma PDKT rupanya. Ini orang nanti salah niat, gak jujur dalam menuntut ilmu, ya gak benar. Ya. Kata beliau, alaika bisidqi fil mawaqiri kulliha. Hendaklah kamu bersikap jujur pada setiap keadaan, tiap tempat. Wa iyyaka wal kadhib wal khiyanah. Wa mujalasati ashabiha wa mujalasata ashabiha. Jauhi oleh kamu dusta, khianat, dan jangan kamu berteman dengan orang yang
sifatnya suka berdusta dan suka berkhianat. Karena bahaya Pak, kita berteman dengan orang yang berdusta, kita bakal dikibuli terus. Orang yang berdusta itu Pak, dengan cara dusta dia berani untuk melakukan perbuatan yang keji. Makanya kata Rasulullah SAW apa? Iya wal kadhib, fa innal kadhib yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilal nar. Jauhi oleh kamu dusta, karena dusta itu menyeret kepada apa? Kejahatan, dan kejahatan itu menyeret kepada api neraka. Silakan Bapak Ibu survei. Setiap orang yang berbuat jahat pasti menggunakan dusta. Ya nggak Pak? Ya. Mana ada penjahat jujur? Ada penjahat jujur? Mana ada koruptor yang jujur? Nggak ada. Semua kejahatan pasti akan menggunakan kedustaan. Senjatanya dusta. Alhamdulillah. Wal khianah, dan khianat, mengkhianati kepercayaan, mengkhianati amanah, ditunjuk sebagai bendahara majelis taklim. Yang namanya bendahara kan pegang duit Pak. Makanya duitnya dipakai buat pribadi, ada yang kayak gitu banyak Pak. Yes. Kalau yang duit itu hijau udah masalahnya, nggak bisa amanah. Itu bahaya sekali saudara-saudara. Kita kalau punya teman dan punya sifat khianat seperti itu, ngeri. Dia bisa saja mengkhianati kepercayaan kita suatu hari nanti. Makanya kata beliau, ya pemuja dan serta ashabiha, jangan berteman dengan orang yang punya dua sifat ini. Sifat suka berdusta dan sifat suka berkhianat. Jangan pernah. Wa iyyaka ya akhi wa riya fil qawli wal amal. Punya nasihat berikutnya. Kata beliau, jauhi saudaraku sifat riya dalam ucapan dan perbuatan. Ria itu artinya apa sih? Ria itu artinya pengen dipuji orang, pengen kelihatan kalau amal kita berbuat kebaikan nih. Apa bahaya ria Bu? Pak, bahaya ria itu berat. Orang yang ria kehilangan keikhlasan. Sedangkan syarat diterimanya amal apa? Ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Orang yang ria gak mungkin diterima amalnya sama Allah Pak. Sampai haji, ternyata cuma ria doang yang disebut Pak Haji. Duit habis puluhan juta, pulang-pulang cuma buat dosa. Ngeri kan? Capek-capek tahajud, bangun malam dia meninggalkan syahwat. Setelah tahajud bukan dapat pahala tapi malah dapat dosa. Gara-gara apa Pak? Ria. Ada orang yang menuntut ilmu, pulang-pulang bukan dapat pahala malah dapat dosa. Gara-gara apa Pak? Ria. Ada orang yang sedekah puluhan juta, habis duitnya puluhan juta, nggak dapat pahala, dapatnya dosa. Gara-gara apa Pak? Ria. Dan di hari kiamat, orang yang ria itu kata Rasulullah yang pertama kali dibakar dalam api neraka. Dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW bersabda apa? Salah satu awal man yuqda bihim yaumil qiyamah. Ada 3 orang yang pertama kali dibakar dalam api neraka. Yang pertama orang yang alim dan qari. Yang kedua orang yang mati syahid
Yang ketiga, orang yang suka bersedekah. Ditanya oleh Allah orang yang alim dan qari, apa amalmu? Kata dia, ya Allah, waktu di dunia aku menuntut ilmu, aku ajarkan ilmu, dan aku membaca Quran karena Engkau ya Allah. Apa kata Allah? Tak, kamu dusta. Dulu kamu menuntut ilmu hanya ingin disebut ulama. Dulu kamu yang membaca Al-Quran hanya ingin disebut qari. Dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu. Lalu dia pun diseret kata Rasulullah dan dilemparkan ke dalam api neraka. Padahal Pak, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Quran itu amalan yang besar tidak Pak? Amalan besar banget. Tapi gara-gara salah niat malah dilemparkan mana? Ke neraka. Didatangkan orang yang mati syahid, lalu Allah berfirman, apa amal? Kata dia apa? Qataltu hatta stushhidtu ya Rabb. Aku berperang sampai mati syahid ya Allah karena Engkau. Kata Allah, kadzabta, kamu dusta. Bal qataltu itu qaljali. Kamu dulu berperang hanya yang disebut pahlawan, hanya yang disebut pemberani, dan kamu sudah dapat sebutan itu. Lalu dia pun diseret dan dilempar ke dalam api. Didatangkan orang yang suka sedekah, lalu Allah bertanya, apa amal? Ya Allah, tidak ada tempat yang kau suka untuk disedekahkan padanya kecuali aku sudah bersedekah ya Allah. Karena Engkau ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu dusta. Kamu dulu sedekahan yang disebut ya dermawan, dan kamu sudah dapat sebutan itu. Akhirnya dia pun diseret dan dilempar ke dalam api. Ngeri Pak. Capek-capek beramal gara-gara dia habis. Makanya hati-hati Pak Ibu, jangan suka update status tentang amal soleh kita. Oh salah, lagi umroh di depan Ka'bah, cepret, langsung di-upload di mana? Di Instagram, di TikTok. Aduh Pak, hati-hati Pak. Kalau kita yang nontonnya sih husnuzon aja, mudah-mudahan ikhlas. Yang kasihan itu yang memperlihatkan amal solehnya itu loh Pak. Karena untuk ikhlas kan nggak mudah. Jangan membuka pintu riya kepada diri sendiri. Jangan memfitnah diri sendiri. Ya. Ada orang karena suaranya indah, bagus, jadi imam langsung mau live hotel sendiri. Kita yang nonton sih husnuzon aja, mudah-mudahan ikhlas Pak. Tapi kan kasihan. Siapa yang bisa menjamin kalau dia bisa ikhlas terus? Bandingkan dengan ulama terdahulu. Ulama terdahulu justru berlomba-lomba menyembunyikan amalan soleh. Sampai-sampai ucapan para salaf tentang menyembunyikan amal soleh banyak Pak. Di antaranya perkataan Fudail bin Iyad, beliau berkata, "Uknum waktum hasanatik kama taktum sayyi'at." Sembunyikan amal kebaikanmu seperti kamu menyembunyikan amal keburukan. Sampai demikian saudara. Untuk apa? Menjaga keikhlasan Pak, penting. Kita itu nggak butuh pujian manusia, nggak butuh pujian manusia, itu hanya akan merusak keikhlasan Pak. Yang kita butuhkan cuma pujian Allah saja, sudah selesai. Makanya orang yang riya di hari kiamat diusir sama Allah Pak. Apa kata Allah? Idhabu ila alladziina kuntum tura'una fid dunya fanzuru
hal tajiduna hal indahum jaza. Pergi kalian kepada orang-orang yang kalian harapkan pujiannya di dunia dulu. Lihat oleh kalian apakah kalian mendapatkan pahala dari mereka. Karena sampai begitu dihinakan oleh Allah orang-orang yang beria itu. Maka dari itu hati-hati, Pak. Makanya setiap aktivitas amal kita, Pak, sebelum beramal, coba kita introspeksi dulu deh. Periksa dulu tentang keikhlasan kita. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah ya, ma min amal illa wa yu'raf alaihi diwana. Setiap amal yang hendak kita lakukan, hendaklah pertanyakan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang keikhlasan. Ikhlasnya. Pertanyaan kedua tentang kesesuaiannya dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau sedekah? Tanya coba hati kita, saya sedekah karena siapa? Karena apa? Untuk tujuan apa? Kalau kita sedekah tujuannya karena Allah, alhamdulillah segera lakukan. Tapi ketika kita mau sedekah, ternyata ada hati kita ada tujuan-tujuan bukan karena Allah. Tahan dulu, jangan sedekah dulu. Ya. Luruskan dulu niat. Setelah lurus niat, harus sedekah. Lihat niat. Pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara Rasulullah rahimahullah, riya itu Pak, penyakit yang sangat tersembunyi. Makanya disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas, asyirku fi hadhihi ummah akhfa min dabibin namal. Kesyirikan di umat ini lebih tersembunyi dari langkah semut. Ya. Lebih tersembunyi dari langkah semut riya itu. Soalnya ada orang Pak yang meninggalkan amal karena supaya dikira orang ikhlas. Ini disebut oleh para ulama dengan istilah riyaul ikhlas. Riya ikhlas. Maksudnya gimana sih riya ikhlas? Artinya pengen diakui keikhlasannya, Pak. Saya mah ikhlas kok. Ikhlas kok ngomong-ngomong ngapain? Ini namanya riya ikhlas, pengen diakui keikhlasan. Kalau kita ikhlas, kita nggak butuh pengakuan siapapun. Orang mau ngakuin kita, terserah. Makanya orang yang ikhlas itu Pak, dicibir tetap beramal, dipuji nggak semakin tambah semangat, biasa aja. Ya. Beda dengan orang yang riya. Kalau orang yang riya itu Pak, kalau dicibir sama orang kamu nggak ikhlas, langsung ngambek. Karena pengen diakui keikhlasannya. Aman tuh. Kalau misalnya ibu dibilang sama teman gini, kamu gak ikhlas, jawab aja, saya gak mengharapkan pujian kamu kok. Ikhlas itu mengharapkan wajah Allah saja, bukan mengharapkan pujian kamu, bukan mengharapkan pengakuan kamu. Kamu gak mengakui juga gak masalah. Itu tanda orang yang ikhlas. Iya. Saudara kesimpulan, bagaimana orangnya mau menjadi. Kita lanjutkan nasihat yang lain. Wa iyyaka wal ujub, wa innal amal salih la yurfa wa fi ujub. Jauhi oleh kamu ujub, karena amal saleh tidak akan diangkat bila disertai dengan ujub. Bapak tahu gak apa itu ujub? Ujub itu artinya
dengan diri. Ya. Apa bedanya ujub sama sombong, Pak? Bedanya tipis banget, Pak. Kalau ujub hanya membanggakan diri sendiri, membanggakan kecerdasannya, bangga dengan kepintarannya, tapi tidak disertai meremehkan orang lain. Kalau sombong bukan hanya bangga diri, tapi juga meremehkan orang lain. Ini sombong. Dan dua-duanya membatalkan amal. Maka kata beliau, karena sesungguhnya amal soleh tidak akan diangkat kepada Allah bila disertai dengan ujub. Pak, kapan riya membatalkan amal? Kata Syekh Utsaimin, riya membatalkan amal bila riya itu muncul di awal amal dan di tengah amal. Ketika kita sedang beramal atau di awal amal sudah muncul riya, maka itu batal amal. Adapun kalau sudah selesai beramal Pak, lalu muncul riya, maka riya tidak akan membahayakan amal kita. Kalau riya itu munculnya setelah selesai apa? Beramal. Apa yang bisa menghancurkan amal kita setelah selesai beramal? Ujub dan sombong. Itu yang bisa merusak dan menghancurkan amal soleh kita. Ya. Ibu misalnya sholat tahajud, ya. Setelah sholat tahajud langsung pas melihat temannya lagi tidur, ibu langsung merasa saya lebih baik dari dia. Dia tidur kerjaannya sholat. Nah, kalau sudah seperti itu, sholat tahajudnya nggak diterima sama Allah, nggak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak misalnya hafal Quran 30 juz, ketika melihat temannya yang cuma hafal juz amma, masukkan ujub dan sombong gara-gara hafal Quran 30 juz. Mereka ibu-ibu misalnya yang pakai cadar, wah, ketika melihat juga pakai cadar diremehkan. Dia nggak pakai cadar, saya pakai cadar, saya lebih baik dari dia. Hati-hati loh, ujub bisa merusak amal. Makanya di sini beliau mengingatkan, jauhi oleh kamu ujub. Ujub bisa dengan amal soleh, dan ujub dengan amal soleh kata Ibnu Qayyim yang paling buruk. Ujub dengan apa? Dengan kekayaan, itu pun bisa menyebabkan pelakunya masuk neraka. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW sabda, bainama rajulun yamshi qad a'jabat hujubatuhu id khusifa bil ard, bahwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah. Ketika ada seorang laki-laki berjalan dan ia merasa ujub dengan rambutnya yang indah, tiba-tiba Allah tenggelamkan dia ke dalam bumi, lalu Allah dan dia terus disiksa sampai hari kiamat. Karena rambutnya yang indah, merasa ujub. Bapak misalnya nge-gym, wah, badannya udah sterok, sampai berjalan kayak begini Pak, depan orang pakai baju adetnya yang kelas 6, kelihatan kalau badannya Masya Allah. Dan Bapak ujub dengan badan, bahaya tuh. Ujub dengan keindahan badan itu bisa memasukkan ke dalam api neraka. Ibu-ibu misalnya sepedanya apa? Brompton. Sambil sepedaan sambil ujub.
memasukkan ke neraka coba sepedanya. Bapak-bapak misalnya motoran pakai moge, kalau fiction sambil motoran bumbu, ya. Semua orang, apa mikir? Itu motor bisa memasukkan ke neraka, Pak. Bapak bawa mobil apa? Oh. Melihat temannya pakai Avanza ya? Itu, Pak. Karena penyakit sombong dan ujub berat, Pak. Itu mobil malah menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Ibu merasa dirinya cantik, rupawan. Ketika melihat perempuan lain yang jelek, jelek. Hati-hati itu. Ujub itu bisa menyebabkan pelakunya masuk ke dalam api neraka. Yang satu merasa ujub dengan gelarnya apa? Doktor. Masuk. Sehingga dia pun merasa bangga diri. Hati-hati, jangan sampai gelarmu memasukkan kamu ke dalam api neraka. Ujub itu bahaya itu. Kenapa kita dilarang ujub, Pak? Dilarang ujub karena pertama, yang memberi kepada kita kelebihan siapa? Allah. Dan pemberian Allah itu bukan untuk dibanggakan, tapi untuk disyukuri. Seharusnya menimbulkan ketawaduan. Ini kok malah menimbulkan kesombongan dan rasa ujub. Yang kedua, karena yang berhak sombong itu hanya Allah. Makhluk tidak berhak bersombong. Makanya dalam hadis qudsi Allah berfirman, Al-kibriya uridai faman naza'ani fihi adabtuhu bin-nar. Kesombongan itu selendangku. Siapa yang menyaingi aku dalam kesombongan, aku pasti akan adab dengan api neraka. Hati-hati, Pak Ibu. Ya. Jangan pernah kita merasa ujub dengan amalan. Sebanyak apapun amal soleh kita, jangan pernah tertipu dengan amal, Pak. Ada orang, Pak, karena rajin tahajud, rajin puasa, rajin apa? Udah rajin umroh, terus setan langsung memberikan apa-apa godaan di hatinya. Kamu derajatnya sudah sangat tinggi di sisi Allah. Kamu udah wali 10. Bahaya itu. Para sahabat nggak pernah ada tuh yang merasa dirinya sudah hebat imam juga. Sampai-sampai Ibnu Abi Mulaika berkata, adraktu salatina sahabiyan kulluhum yakhafuna an-nifaq ala anfusihim. Aku bertemu dengan 30 sahabat Nabi. Semuanya takut kalau kena penyakit munafik di hati. Takut. Tidak ada seorang pun yang berani berkata, imam saya sudah seperti Imam Jibril dan Mikail. Tidak ada. Sementara kita baru sholat 5 waktu aja ngomongnya apa? Lumayan rezeki anak soleh. Aku soleh. Ya Allah. Haula wala quwwata illa billah. Kita lanjutkan ya nasihat daripada Sufyan Ats-Tsauri. Wala ta'khudanna dinaka illa mimman huwa musyfiqun 'ala dini. Jangan kamu ambil agamamu dari orang yang tidak mengkhawatirkan agamanya sendiri. Jangan mengambil agama dari orang yang orang itu sendiri tidak mengkhawatirkan agamanya, Pak. Ya. Inna masalah tadi huwa iqrar musyrikin ala dini kama tabibin bi da'in la yastati'u an yu'alija da'a nafsi kaifa yu'aliju da'a nafsi.
Perumpamaan ustadz yang tidak mengkhawatirkan agamanya sendiri, seperti dokter yang punya penyakit tapi tidak bisa menyembuhkan penyakitnya sendiri. Bagaimana akan bisa menyembuhkan penyakit, mengobati penyakit orang lain? Penyakit diri sendiri nggak tahu, nggak bisa diobati. Demikian pun kalau kita ngaji sama seorang ustadz dan ustadznya nggak mengkhawatirkan dirinya, agamanya sendiri, bagaimana akan mengkhawatirkan agama kita, saudara muslim? Ini saudara seiman, ya, ambillah dari ilmu itu dari seorang guru yang memang betul-betul dia mengkhawatirkan keimanannya, mengkhawatirkan agamanya, takut akan apa? Ya, tidak bisa istiqomah dalam hidup. Orang yang seperti ini insya Allah Pak, orangnya akan hati-hati. Ya, takut dia. Ibu dan bapak sekalian. Dulu kata beliau, innama ya wa ya akhi, innama dinuka waliduk wadamu. Hai saudaraku, agamamu itu darah dan dagingmu. Ya, agama itu Pak, darah daging kita Pak. Modal kita menuju kematian apa? Agama kita Pak, keimanan kita. Kalau kita mati emang bawa mobil, kalau kita mati emang bawa harta, yang kita bawa itu agama kita setelah kematian itu Pak. Agama kita. Bahkan orang yang hidup di dunia tanpa agama, hidupnya bagaikan binatang ternak. Dengan agama inilah kita bisa terpimpin hidup kita. Maka siapapun yang memperhatikan agamanya, menjaga agamanya, jangan sampai agamanya itu rusak, insya Allah orang ini selamat dunia akhirat. Selamat. Karena itu jangan kita anggap bahwa agama itu hanya sampingan, lah abadan. Justru agama itu modal kita yang paling utama. Din kita. Jaga agama kita, jaga keimanan kita. Jangan kita jual agama kita hanya karena ingin mendapatkan sedikit kehidupan dunia. Jangan. Wallahi kenikmatan surga segala-galanya, sedangkan kenikmatan dunia kecil, tak sampai setetesnya kenikmatan surga. Makanya penduduk api neraka akan minta minum kepada penduduk surga. Ternyata tidak dikasih. Penduduk neraka pun menyesal. Kenapa itu aku tidak mengikuti Rasul? Misalnya di neraka. Kalau misalnya di dunia kan masih mending dan bayar, masih bisa kita perbaiki. Alhamdulillah saudara muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Makanya kata Ibnu Umar, dinaka dinak, fa inna ma damuka wa lahmuk. Agamamu jaga, karena itu darah dan daging. Agama kita itu harga mati Pak. Jangan kita anggap uang segala-galanya, bukan. Yang segala-galanya itu agama kita, din kita, keimanan kita, saudaraku, yang harus kita pertahankan sampai titik darah penghabisan. Makanya Rasulullah SAW berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu ya Allah. Kita ini hidup terkadang Pak seringkali ditimpa fitnah Pak yang membuat keimanan kita jadi kolep. Ya. Kesenangan dunia, kenikmatannya seringkali membuat kita lalai Pak. Makanya kita sering-seringlah Pak baca doa tadi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Kita lanjutkan ya, nasihat beliau.
Kata beliau, ibki ala nafsik warhamha, fa in anta lam tarhamha lam turham. Tangisi dirimu dan sayangi dirimu. Jika kamu tidak menyayangi dirimu, kamu tidak akan disayangi oleh Allah. Tangisi dosa-dosa kita, Pak. Kita ini banyak dosa. Ya. Sayangi diri kita, jangan sampai masuk neraka. Orang yang berbuat maksiat itu sama saja tidak sayang kepada dirinya sendiri. Karena maksiat itu menjerumuskan dalam api neraka. Ya. Makanya beliau di sini ingatkan kepada kita, tangisi dosa. Gak usah sibuk mikirin dosa orang lain. Sibukkan mikirin dosa sendiri. Dosa sendiri saja banyak banget. Ya. Pak, orang yang sibuk memikirkan dosa dirinya sendiri pasti akan selalu tawadhu. Setiap kali dia melihat orang berbuat maksiat langsung mikir gini, Pak, saya mungkin lebih banyak dosanya dari dia. Makanya Sahal bin Abdullah As-Tasturi berkata, aku kalau melihat orang yang lebih tua dariku, aku bergumam, dia lebih tua dariku, pasti amal solehnya lebih banyak dariku. Pasti dia lebih baik dariku. Ketika aku melihat yang lebih muda dariku, aku berpikir, bergumam begini, aku lebih tua dari dia, pasti dosa lebih banyak dariku. Mungkin dia lebih baik dariku. Begitu, Pak. Orang yang selalu mikirin dosanya selalu akan taubat kepada Allah. Akan dia berbahau demi taubat, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Boleh jadi, Pak, gara-gara maksiat seseorang bisa masuk surga. Kata Fudhal bin Iyad, ya, ada orang yang masuk neraka gara-gara ketaatan. Dan ada yang masuk surga gara-gara kemaksiatan. Loh, kok bisa begitu? Ya, kata dia, ada orang yang berbuat ketaatan, setelah itu ujub dan sombong. Gara-gara itu masuk neraka. Ada lagi orang yang berbuat maksiat, tapi setelah itu dia taubat dan selalu ingat maksiatnya. Setiap kali ingat maksiat, muncul lagi taubatnya dan penyesalan. Terus sampai dia mati, akhirnya dia masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla gara-gara itu. Maka itu, Pak, jangan pernah ya seperti pepatah, ya, gajah di pinggir laut sana kelihatan gitu kan, yang kecil di mata kita, maka kesalahan kita sendiri ya nggak kelihatan, tapi dosa orang lain bisa kelihatan, bisa baca. Kalau sudah begitu, orang kalau sudah mikirin dosa orang lain pasti terkena penyakit sombong, Pak, ujub, merasa dirinya lebih baik, Pak. Pasti itu, Pak. Ya. Kita lanjutkan, kata beliau. Waliyakun jalisuka man yuzahiduka fid dunya. Hendaklah teman akrabmu adalah yang membuatmu zuhud dalam dunia. Ibu, hendaknya teman akrab kita yang membuat kita zuhud dalam kehidupan dunia, bukan malah menjadikan kita jadi cinta dunia. Saya punya teman, istrinya gara-gara gaulnya sama orang kaya, terus mintanya aduh ampun. Permintaannya pengen mobilnya yang kayak gini, mereknya pengen gini kayak gitu. Ternyata gara-gara teman pengaruh. Kalau Pak, ya, teman yang baik itu yang bagus itu ya kayak gimana? Kata beliau di sini, teman yang membuat kita disebut dalam kehidupan apa? Bukan teman yang membuat kita cinta apa? Dunia.
wa yuraghibuka fil akhirah, dan membuat kita jadi semangat kepada kehidupan akhirat. Ya. Sini penting kalau kita punya teman yang kayak gini, pegang baik-baik. Tapi kalau kita punya teman yang membuat kita cinta dunia, lebih baik kita jaga jarak sama dia. Ya. Karena hati kita ini kan sangat mudah sekali terseret oleh teman. Bapak Arab mengatakan apa Pak? As-sahib sahib. Teman itu menyeret, teman itu mempengaruhi. Buat nafsul khattabah, sedangkan jiwa kita sangat mudah mengambil karakter orang lain. Wa iyyaka wa mujalasat ahli dunya alladziina yakhuduna fi hadithi dunya fa innahum tusibuna 'alaika dinaka wa qalbak. Jauhi oleh kamu duduk bersama orang-orang yang obrolannya cuma dunia saja, dunia. Ya, kalau ngobrol sama dia pasti ngobrolnya tentang apa? Kuliner. Pasti ngobrolnya tentang apa? Tentang jalan-jalan. Jalan kemana? Jalan-jalan ke sana, ke Swiss. Yang satu bilang, oh kalau saya ke Maldives. Yang satu lagi, kalau saya ke ini, ke Australia. Kamu kemana? Saya ke Puncak aja. Ya, ngapain jauh-jauh? Kalau ternyata melalaikan, ngapain jauh-jauh? Kalau ternyata membuat sombong, tidak butuh kita tamasya yang hanya akan membuat kesombongan. Bukan dalam rangka tadabbur alam dong. Tadabbur alam itu supaya menimbulkan keimanan, menambah ketakwaan, bukan malah menambah kesombongan. Ini tadabbur alam tak menambah keimanan, itu tadabbur alam yang percuma, sia-sia. Ya. Saudara Muslim, kata beliau, jauhi orang yang kalau kita duduk sama dia ngobrolnya pasti tentang dunia. Dan sayangnya di zaman sekarang kebanyakan kayak gitu. Jarang banget Pak. Kalau kita duduk sama teman ngobrolin akhirat itu jarang banget Pak. Ngobrol tentang ilmu jarang. Ya. Banyak kan kita obrolin tentang dunia. Bapak-bapak kalau ngobrol poligami. Kalau udah ngomong poligami itu rame itu Pak di grup. Yang gak pernah komen pun langsung komen. Nah itulah ibu-ibu sekalian. Wa akthir dzikral maut, perbanyak ingat kematian, kata beliau. Allah Pak, mengingat kematian itu faedah yang ajib, luar biasa. Kalau kita ingat mati, kita sadar hakikat kita hidup di dunia sementara. Kita tidak akan lama. Mungkin besok, entah lusa atau sebulan lagi kita akan mati. Kita nggak tahu. Ya, baru-baru ini di Bekasi terjadi itu Pak. Kereta tabrak itu sampai meninggal berapa orang. Kejadiannya tiba-tiba seperti itu. Kematian itu Pak. Siapa yang tahu kapan datang? Kita nggak tahu. Mungkin kita pulang dari majlis taklim ini di rumah meninggal. Kita nggak tahu. Cuma kalau kita ingat mati itu Pak, membuat kita zuhud dalam kehidupan dunia, membuat kita ingin beramal saleh. Kalau kita ingat kematian itu Pak, membuat kita kuat meninggalkan maksiat Pak. Saat kita ingin berbuat maksiat, langsung kita mikir gini, gimana kalau saya berbuat maksiat tiba-tiba kematian datang? Insya Allah langsung tak jadi berbuat maksiat.
takut. Iya. Kita nggak tahu. Kematian tidak pernah ada jadwalnya. Yang dikasih ketika kita nggak ada. Atau pernah dapat dikasih sama malaikat maut itu jadwal kamu mestinya tanggal sekian ya. Saya punya saudara lagi baca koran pagi-pagi meninggal. Lagi baca koran pagi-pagi meninggal. Saya punya kakak lagi tidur malam meninggal. Iya. Hanya Allah yang maha. Saudara muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tapi itulah Pak, setan itu Pak menjadikan kita lupa. Setan itu Pak memberikan kepada kita angan-angan seakan-akan kita akan hidup 1000 tahun lagi. Setan itu Pak menyebabkan kita jadi selalu menginginkan dunia, lupa kepada kematian. Lupa. Pikiran kita bagaimana bisnis saya berhasil. Pikiran kita bagaimana, bukan itu nggak boleh. Ya, tapi kita selalu sibuk pikirin itu aja, tahu-tahu mati dari itu. Belum sempat siap-siap meninggal dunia. Ya. Jangan sampai Pak, pas saat malaikat maut datang kita berkata, hai malaikat, tolonglah undurin dikit aja. Saya mau tobat dulu, gak bisa. Saya mau beramal soleh dulu sebentar, gak bisa. Ya. Seperti yang Allah kisahkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 199-100 itu. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla. Sehingga ketika datang kepada mereka kematian, dia berkata, ya Allah, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa mengamalkan amalan soleh yang aku tinggalkan itu, ya Allah. Apa kata Allah? Kalla, tidak, sekali-kali tidak. Kan mungkin bisa balik lagi ke depan dunia. Sebelum menyesal, segera kita bermasalah. Ingat, kematian itu sangat dekat, Pak. Bahkan lebih dekat daripada tali sendal kita, Pak. Jangan pernah kita ditipu oleh angan-angan, enggak, saya umurnya masih panjang. Seperti yang diucapkan oleh sebagian pemuda yang berkata begini, Pak, nanti aja saya taubatnya kalau udah tua. Sekarang mumpung masih muda lah, saya senang-senang dulu. Nanti kalau udah tua baru taubat. Mending udah tua taubat. Banyak yang udah tua taubat juga. Mending kalau umurnya udah sampai tua, lah besoknya mati gimana? Gak tahu lah, karena di jalur situ Pak ada angkot ketiban kontainer dengan muatan penuh. Isinya mati semua Pak, kecuali orang tua nggak mati satu. Yang lain mati, orang tua nggak mati. Berarti kan masalah ajal itu tidak melihat tua atau muda. Siapapun kalau sudah Allah ajalkan mati ya mati, walaupun belum tua. Sudah seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini Bapak Ibu ya, insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi nasihat-nasihat Sufyan Ats-Tsauri ini. Karena nasihatnya bagus-bagus banget ya. Tapi untuk kehidupan kita buka tanya jawab. Barangkali ada yang mau nanya, silakan. Bagaimana menyikapi keluarga
yang merayakan tahlilan kematian, Ustaz. Kita datang karena alasan gak enak. Datang aja Pak, sambil bawa buku haramnya tahlilan. Bagi-bagi. Ya, ada tuh buku yang kecil, judulnya hukum tahlilan, dibahas upah. Itu. Datang kita, Assalamualaikum. Iya nih, mau ngasih hadiah. Lagi deh. Besok-besok kan bakal diundang lagi. Jika kita berbuat ceria lalu kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Apakah dosa kita diampuni? Ya, itu kafaratnya kata Rasul. Masukkan dalam hadis begitu. Kafarat orang yang berbuat riya mengucapkan doa tadi. Dengan doa tadi, insya Allah Allah hapus dosa-dosa riya kita. Ya. Makanya hafalin tuh doanya tuh penting ya. Jika tahajud hanya 2 rakaat witir 1, hampir setiap hari, sementara untuk 11 rakaat jarang. Dan dibaca juz 30 saja Ustaz. Karena tidak hafal untuk surat yang lain boleh, asal continue. Continue terus, gak apa-apa. 2 tahajud 1 witir. Continue, insya Allah Pak. Kalau kita continue, biasanya sih Allah berikan kepada kita kekuatan untuk nambah. Biasanya begitu. Karena kemampuan seseorang akan meningkat biasanya Pak. Kalau continue, asal continue itu. Kayak antum lari ya, setiap hari 1 kilo, lama-lama nambah tuh. Coba 2 kilo. Kemampuan fisik meningkat. Demikian pula kalau kita continue 2 tahajud 1 witir terus begitu, asal dikontinukan, insya Allah akan meningkat. Kita pengen nambah biasanya. Ini kan? Yes. Iya. Pendapatan YouTuber boleh nggak ya Ustaz? Bu, pendapatan YouTuber itu rata-rata dari iklan. Kalau iklannya sih tidak mengandung maksiat sih nggak masalah. Yang masalah itu kalau iklannya mengandung apa? Maksiat, itu yang jadi masalah. Ya. Apabila kita sedang menjalankan amal soleh, contoh puasa sunnah, lantas ada yang menawarkan minum atau makan, Ustaz, jawabnya apa ya Ustaz? Biar gak terjangkit ujub. Ya. Bilang aja, saya lagi nggak makan dan nggak makan makanan itu. Kenapa? Enggak, ya ada alasan yang tidak bisa saya ceritakan. Kondisi saya, mungkin bertanya Ustaz, kondisi saya telah bercerai karena KDRT psikis yang saya alami dan memiliki anak umur 4,5 tahun. Saya sekarang sudah menikah kembali, mantan suami tidak mau menafkahi anaknya dengan alasan hak asuh dikembalikan ke dia ketika saya menikah kembali. Apakah memang hak asuh anak umur 4,5 tahun dikembalikan ke ayah ketika saya menikah kembali? Kalau masih di umur di bawah humayis, umur di bawah 7 tahun, itu ibunya yang pegang. Tapi kalau sudah umur humayis, maka diberikan pilihan antara ikut ibu atau ikut ayah. Demikian dalam riwayat Abu Daud bahwa Rasulullah SAW, ya, ada suami istri yang cerai, anaknya sudah humayis. Dan Rasul bersabda, kamu pilih mana nak? Mau pilih ibumu atau ayah? Ini kalau dua-duanya ayah bapaknya soleh, bertakwa.
Adapun kalau bapaknya nggak soleh, ibunya yang soleha, maka wajib dibawa ibunya. Ya, karena untuk kemaslahatan siapa? Atau sebaliknya bapaknya yang soleh, ibunya yang kurang soleha, ya, maka wajib dibawa yang soleh. Mana yang paling maslahat untuk agama si anak? Ya. Bolehkah korban 1 ekor kambing diniatkan untuk 1 keluarga? Boleh. Yang berkorban kepala rumah tangga. Lalu ketika dia beli, niatnya apa? Hada anni wa an ahli baiti. Demikian yang Rasulullah lakukan. Ini untukku dan untuk keluargaku. Niatkan seperti itu, supaya berbagi pahala. Apakah sahih hadis wudu sempurna lalu sholat 2 rakaat wajib baginya surga? Sahih dari Bukhari dan Muslim. Itu dari hadis Utsman bin Affan. Utsman bin Affan berwudu seperti wudunya Rasulullah SAW. Setelah itu Utsman berkata, Rasulullah sabda, "Man tawadda'a mithla wudu'i hadza, thumma shalla rak'atain lam yuhaddits bihima nafsahu, illa kaffara bihi khataaya atau kafara Allah bihi khataaya." Siapa yang wudu seperti wuduku ini, lalu dia sholat 2 rakaat, dan dalam sholat itu dia tidak membicarakan tentang dunia di hatinya, maka Allah gugurkan dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Masya Allah. Tapi syaratnya tadi Pak, pas sholat dia tidak memikirkan dunia. Ya, syaratnya berat banget soalnya Pak. Setelah sholat jangan beranjak dari tempat duduk agar didoakan malaikat. Apakah berlaku bagi ibu-ibu yang sholatnya di rumah? Ini khusus di masjid, Pak. Karena disebutkan dalam riwayat Muslim demikian. Ya, fa'idza dakhala masjid kana fi shalah maka fi shalah yatahfisuh. Wal malaikatu yaqulun Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Apabila dia masuk ke dalam masjid, dia terus berada di dalam sholat selama sholat mencegah dia untuk pulang. Dan malaikat mendoakan, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah beri taubat dia. Malam yuhdits fi, selama belum berhadas. Malam yuhdits fi, selama dia tidak menyakiti orang di dalam masjid. Tapi maka ini menunjukkan ini khusus di mana? Terus perempuan gimana? Perempuan ada keutamaan lain. Apa kata Rasulullah? Wa buyutuhunna khairul lahunna. Rumah mereka lebih baik buat mereka. Jadi perempuan dapat keistimewaan itu. Ya. Pantaskah kita jauhi teman yang pernah bersikap buruk pada kita? Jadi pernah. Pertanyaannya, kalau itu pernah, setelah itu gimana? Pak, kalau kita pengen punya teman yang tak pernah berbuat buruk kepada kita, kita nggak bakal dapat teman kayak gitu. Suatu ketika kita terkadang saking akrabnya, pasti ya namanya teman pasti ada kesalahan, ada kekurangan. Mungkin misalnya lisannya membuat kita sakit hati dan yang lainnya, sudah maafkan saja. Maafkan saja. Beda kalau dia terus-menerus berbuat buruk sama kamu. Yang kayak gini nggak apa-apa kita tinggalin juga nggak masalah. Iya. Daripada bermasalah, hati kita terus-menerus kesal sama dia. Bagaimana caranya menghilangkan kesombongan dalam diri kita, Ustaz? Caranya pertama selalu ingat bahwa semua kelebihan ini semua dari Allah.
yang harus disyukuri. Ketika ibu bawa mobil mewah, ingat ini semua pemberian dari Allah. Tidak boleh kita merasa ujub dengannya. Ya. Ketika ibu merasa ujub dengan kecantikan, ingat ini semua pemberian dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika bapak merasa ujub dengan apa? Dengan harta, ingat ini semua pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang ngasih bukan untuk disombongkan, tapi untuk disyukuri. Bagaimana pendapat Ustaz dengan ucapan seorang mukmin juga harus jadi yang terbaik dalam urusan dunia, seperti gelar dan jabatan? Ini ucapan yang tidak pernah ada dalilnya. Ya. Ini ucapan yang tidak pernah ada dalilnya. Yang ada dalilnya itu Pak, firman Allah dalam surat apa? Al-Qasas ayat 70. Apa kata Allah? Dari surat Al-Qasas ayat 70. Coba dibuka. Ya. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Benar tak ayatnya? Al-Qasas ayat 70. Kalau tidak salah ayat 70. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Carilah oleh kamu yang Allah sediakan dari kehidupan akhirat, dan jangan kamu lupakan bagian kamu dari kehidupan dunia. 77 Pak. 77. Ayat 77. Ada nggak? Apa kata Allah di situ Pak? Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah oleh kamu apa yang Allah berikan dari kehidupan akhirat, dan jangan lupakan bagianmu dari kehidupan akhirat. Cari akhirat, jangan lupakan dunia. Bukan sebaliknya, cari dunia, jangan lupakan akhirat. Ya. Terbaik dalam dunia itu yang seperti apa? Terbaik dalam dunia itu yang menjadikan dunia untuk kepentingan agamanya, yang menjadikan hartanya membuat dia tawadu, yang menjadikan hartanya untuk sedekah. Itu yang terbaik. Adapun terbaik bagaimana supaya jabatan saya yang paling tinggi dan yang lainnya, itu akhirnya melahirkan perlombaan dalam urusan dunia, dan perlombaan dalam urusan dunia tercela dalam agama kita. Kita disuruh oleh Allah berlomba dalam akhirat. Allah berfirman, fastabiqul khairat. Apa artinya fastabiqul khairat? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah hendaklah orang yang berlomba-lomba itu berlomba-lomba. Orang kalau mikirnya seorang mukmin harus terbaik dalam dunia, maka yang pikiran gimana saya dapat apa? Di jabatan paling tinggi, akhirnya pikirnya dunia aja. Wah, bahaya Pak, bahaya. Dunia itu Pak, ambillah yang mencukupi, yang secukupnya aja. Dan niatnya, tujuannya adalah untuk memperbaiki akhirat kita, menambah pahala kita. Itu tujuan. Makanya kan kita disuruh apa Pak? Disuruh qanaah dan merasa puas dengan rezeki yang ada. Kata Rasulullah SAW apa Pak? Laisa al-ghina an kathratil arab, walakinnal ghina ghinan nafs. Kaya itu bukan dengan banyaknya harta,
Tapi kaya itu hakikatnya adalah kaya hati, kaya jiwa. Apa itu kaya jiwa, Pak? Yaitu yang senantiasa puas dengan yang ada. Ya. Nah itu dia, Pak. Yang diperintahkan oleh agama kita seperti itu. Nah ya, demikian. Bukan berarti kita tidak boleh cari dunia, boleh cari dunia silakan. Tapi hati-hati jangan sampai tertipu. Niatkan ketika kita cari dunia, Pak, supaya kita bisa sedekah. Niatkan ketika kita cari dunia supaya dunia ini membantu akhirat kita. Kalau niat kita benar, insya Allah barokah. Tapi kalau niat kita nggak benar, seringkali dunia membuat kita tertipu. Ya. Nah ini Bapak Ibu, semoga yang saya sampaikan bermanfaat, terutama buat saya ngomong ini ya, dan buat kita semuanya bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Yang benar semuanya dari Allah, yang salah itu dari kekurangan ilmu saya dan dari setan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak terkenal. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.